Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal-soal tryout uji kompetensi bagi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Kita masuk ke bagian 129, soal-soal berbasis kompetensi teknologi laboratorium medik. Sebanyak 25 soal untuk Diploma 3, Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medik atau TLM. Oke, langsung saja kita bahas soalnya nomor 1. Pasien diduga anemia atas rujukan dokter diminta melakukan pemeriksaan hemoglobin metode cyanmet hemoglobin, di mana hemoglobin di dalam darah diubah menjadi cyanmet hemoglobin dengan bantuan larutan Drapkin. Kandungan apa yang terdapat dalam larutan Drapkin? Yang A, kalium cyanida dan natrium cyanida. Yang B, kalium cyanida dan kalium ferricyanida, natrium cyanida dan kalium ferricyanida, atau yang D, HCl dan cyanida, atau yang E, kalium ferrocyanida dan klorida. Jadi jawabannya di sini ya berdasarkan soal tadi adalah yang B, kalium cyanida dan kalium ferricyanida. Jadi sebenarnya jawabannya ini yang paling tepat ini, walaupun nanti yang C juga boleh. Kalium cyanida bisa diganti dengan natrium cyanida. Karena di sini yang diperlukan bukan kation natrium atau kalium, tapi yang diperlukan adalah cyanida dan ferricyanida. Jadi di sini agak rancu juga membuat soal kalau memang berdasarkan rumus atau berdasarkan resepnya memang kalium cyanida, tapi bisa diganti dengan natrium cyanida. Nah, kenapa natrium cyanida dengan kalium cyanida berbeda? Karena di sini penggunaan natrium cyanida dengan kalium cyanida lebih stabil senyawa kalium cyanida dan lebih mudah ditemukan atau dalam bentuk kemurniannya lebih bagus kalium cyanida. Jadi lebih baik menggunakan kalium cyanida ya. Oke, itu saja. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Pasien diduga mengalami anemia atas rujukan dokter diminta pemeriksaan apusan darah tepi. ATLM melakukan pengambilan darah dan menambahkan antikoagulan agar darah tidak mengalami pembekuan. Kemudian dibuat apusan darah dan diberi pewarnaan Wright. Setelah diperiksa, bentuk eritrosit mengalami pembengkakan. Pertanyaannya, jenis antikoagulan apa yang menyebabkan bentuk eritrosit membengkak? Yang A K2-EDTA, yang B lithium heparin, yang C kalium oksalat, kemudian yang D dinatrium EDTA, atau yang E trikalium EDTA. Jadi jawabannya di sini yang tepat, yang membuat ya sesuai dengan pembuat soal, yaitu kalium oksalat. Nah, kita masukkan ke teori bahwa kalium oksalat itu tidak menyebabkan pembengkakan pada eritrosit, tapi malah mengkerutkan pada eritrosit. Nah, kita lihat di teori bahwa antikoagulan Foul and Heller itu terdiri dari amonium oksalat dan kalium oksalat 2:3. 2 bagian amonium oksalat, 3 bagian kalium oksalat. Amonium oksalat menyebabkan RBC mengembang. Kalium oksalat menyebabkan RBC mengkerut. Jadi digabungkan keduanya dalam perbandingan 2:3, ya kan? Menyebabkan seimbang, tidak mengkerut, tidak mengembang. Maka disebut dengan balance oksalat mixture. Jadi konsep soal yang dibuat ini adalah kurang tepat, yaitu jawabannya kalium oksalat, harusnya amonium oksalat yang menyebabkan bentuk eritrosit membengkak. Kecuali soalnya diubah, mengkerut, ya boleh kalium oksalat. Jadi sudah jelas ya di sini. Redaksi soalnya yang kurang tepat dibuat oleh pembuat soal. Lanjut kita pindah ke soal nomor 3. Seorang ibu hamil atas rujukan dokter melakukan pemeriksaan hemoglobin di puskesmas. Pemeriksaan dilakukan dengan metode hemoglobin Sahli. Darah diencerkan dengan larutan HCl menjadi asam hematin dan dibandingkan warna dengan batang pewarna. Standar permanen alat ya. Pertanyaannya, berapakah darah yang dipipet
pada cara sahli. Yang A 2 ml, yang B 0,2 ml, yang C 0,02 ml, yang D 0,02 ml, atau yang E 0,0002 ml. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah 0,02 ml. Yang mana 0,02 ml itu dikali 1000 keluarnya adalah 20 mikroliter. 20 mikroliter atau 20 cm kubik pada alat hemoglobin sahli. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Seorang ATLM di sebuah rumah sakit mendapat tugas ke ruang rawat inap untuk mengambil darah dari pasien yang akan dioperasi. Pemeriksaan yang akan dilakukan adalah tes koagulasi darah, yaitu PPT dan APTT, yang fungsinya untuk melihat waktu pembekuan darah. Jadi di sini melihat jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik pembekuan darah. Ekstrinsik PPT, APTT intrinsik. Nah, sekarang pertanyaan, berwarna apakah tabung paku thinner yang digunakan dalam kasus di atas? Yang A abu-abu, yang B biru muda, kemudian yang C hijau, yang D merah, atau yang E warnanya ungu. Jadi jawabannya di sini yang tepat kita harus menggunakan biru muda, ya, biru muda yang mana perbandingannya itu 1 bagian antikoagulan, 9 bagian darah, ya. Dan kita bisa menggunakannya nanti dalam volume yang mana. Kalau cuma APTT-PT kita menggunakan volume yang kecil daya isapnya. Kalau yang banyak pakai volume yang daya isapnya lebih besar. Misalnya 1,8 ya. Dengan 1,8 dengan 2,9 kan beda itu. 2,7 itu yang besar daya isapnya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 5. Seorang pasien usia 55 tahun ke laboratorium klinik mau memeriksakan sampel darahnya. Hasil laboratorium pasien tersebut kreatinin 7,0 mg per dl, bun 80,1 mg per dl, protein urin positif. ATLM mengimporkan ke pasien untuk melanjutkan pemeriksaan yang paling tepat untuk pasien tersebut. Pasien menginfokan untuk menampung urin mulai jam 7 pagi sampai jam 7 pagi keesokan harinya. 24 jam ya. Pertanyaannya, pemeriksaan apa yang diinfokan kepada pasien tersebut? Yang A bun, yang B kreatinin, yang C kreatinin, ya, bun, urik asid, kreatinin keliren, atau yang E protein urin. Jadi jawabannya di sini yang tepat untuk info pemeriksaannya kepada pasien adalah kreatinin keliren. Kita tahu kreatinin keliren adalah menilai kerusakan ginjal berdasarkan bersihan kreatinin, berdasarkan jumlah filtrasi glomerulus per mililiter. Apabila filtrasinya menurun, berarti menurun juga fungsi ginjal. Idealnya berkisar di antara 100 ya, 100 ml per menit ya, 98 sampai 105 per menit ya, per mililiter per menit. Kita lanjut ke soal nomor 6. Laboratorium menerima spesimen sperma dari pasien laki-laki berusia 42 tahun pada pukul 08.45 WIB. Formulir pemeriksa memberikan keterangan berupa spesimen ditampung pada pukul 08.20. Pasien telah berpuasa melakukan hubungan seksual selama 4 hari dan spesimen dikeluarkan dengan cara masturbasi. Nah, sekarang pertanyaannya ya, tindakan apa yang harus dilakukan oleh petugas laboratorium? Yang A, memeriksa sampel secara lengkap dengan seksama dan mengeluarkan hasilnya. Yang B, memeriksa sebagian pemeriksaan dengan seksama dan mengeluarkan hasilnya. Kemudian yang C, meminta pasien untuk mengambil sampel keesokan harinya agar segera mengeluarkan hasil. Yang D, meminta pasien untuk mengambil sampel 4 hari yang akan datang agar dapat segera mengeluarkan hasilnya. Atau yang E, meminta pasien untuk datang kapan saja setelah siap kembali agar hasil yang dikeluarkan benar. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah untuk pengumpulan spesimennya sudah memenuhi syarat sehingga tidak lebih kan dari 20 menitan ya kan, dari spesimen yang dikumpulkan dan diterima laboratorium, sehingga ini kita melakukan pemeriksaan sampel secara lengkap dengan seksama dan mengeluarkan hasilnya karena sudah memenuhi syarat
liquefactionnya sudah bisa kita lihat ya, karena antara 45 ke 20 itu waktunya tidak banyak, cuma 25 menit. Kita lanjut pindah ke soal nomor 7. Seorang pasien laki-laki 45 tahun datang ke laboratorium dengan membawa formulir permintaan pemeriksaan dari dokter untuk dilakukan pemeriksaan glukosa darah dengan diagnosis diabetes mellitus. Petugas laboratorium menerima dan membaca formulir permintaan pemeriksaan tersebut. Kemudian menjelaskan kepada pasien apa yang harus dipersiapkan oleh pasien sebelum dilakukan pemeriksaan. Pertanyaannya, persiapan apa yang harus disampaikan ke pasien? Yang A berpuasa selama 6-9 jam, yang B berpuasa selama 10-12 jam, yang C makan makanan tinggi karbohidrat, kemudian yang D tidak boleh makan makanan yang berlemak, atau yang E tidak boleh makan makanan yang berprotein tinggi. Jadi di sini yang dijelaskan kepada pasien atau yang disampaikan adalah pasiennya berpuasa selama 10-12 jam. Tidak makan dan tidak minum kecuali minum air putih segelas. Supaya hasil pemeriksaan glukosa darah puasa yang mensyaratkan di atas kurang lebih 10 jam itu valid hasilnya dan benar berpuasa. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 8 masih di channel ATL Indonesia. Spesimen urin diperiksa secara makroskopik dengan hasil warna kuning jernih, tidak ada kekeruhan dan bau khas. Pemeriksaan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan kimia urin dengan menggunakan regen natrium nitroprosid dan amoniak. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cincin ungu yang terbentuk. Pertanyaannya, apakah metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan di atas? Yang A asam asetat, yang B asam sulfosalisilat, yang C Ehrlich, yang D Harrison, atau yang E Rotera. Jadi jawabannya untuk pemeriksaan di sini adanya cincin berwarna ungu akibat reaksi dari zat yang ada dalam urin plus ditambah natrium terposid dan amoniak adalah Rotera. Jadi Rotera yang kita pakai sebagai metode pemeriksaannya. Kita tahu metode pemeriksaan benda keton aseton, diasetik asid dan beta hidroksibutirat asid itu dilakukan dengan cara Rotera dan Gerhardt ya. Keduanya memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang masing-masing berbeda dengan benda-benda keton. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Dilakukan pemeriksaan makroskopik pada cairan otak dari seorang pasien. Setelah cairan otak diperoleh dengan cara fungsi, didapatkan cairan otak dengan warna keabu-abuan. Abu-abu ya. Pertanyaannya, disebabkan apakah warna keabu-abuan tersebut? Yang A adanya hemolisis, yang B perdarahan artifisial, yang C berasal dari bilirubin, yang D kadar protein yang tinggi, yang E adanya leukosit dalam jumlah besar. Jadi sebagaimana mirip dengan Bavikot pada darah yang diendapkan atau disentrifugasi dengan antikoagulan, maka adanya warna abu-abu itu menandakan si abu-abu itu adalah sel darah putih atau leukosit. Jadi kalau misalnya abu-abu di dalam cairan otak itu prediksi atau perkiraan adalah adanya leukosit yang dalam jumlah besar di dalam cairan otak tersebut. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 10. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan cairan pleura atas permintaan dokter pada seorang laki-laki berusia 64 tahun dengan riwayat penyakit Mycobacterium tuberculosis. Jadi kena TBC ya. Setelah dilakukan pengukuran volume, pengamatan warna, kejernihan, bau, selanjutnya dilakukan tes Rivalta, hitung sel eritrosit, leukosit, dan pemeriksaan BTA. Nah, pertanyaannya, yang manakah yang termasuk dalam pemeriksaan kimia? Yang A bau, yang B kejernihan, kemudian yang C hitung sel leukosit, yang D Rivalta, atau yang E pemeriksaan BTA. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah untuk kimia pemeriksaan Rivalta. Jadi pemeriksaan Rivalta ini menggunakan regen asam asetat glasial, yang mana
di dalam cairan apa namanya transudat eksudat atau cairan apa namanya pleura ini ada seromusin. Seromusin akan mengalami denaturasi ya atau kekeruhan ya dengan adanya penambahan asam asetat ya. Jadi asam asetat kemudian diteteskan cairan transudat eksudat pleura tadi, maka akan terjadi kekeruhan. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 11. Pasien seseorang laki-laki dengan usia 70 tahun datang ke dokter dengan keluhan sakit di persendian. Jika digerakkan, dokter kemudian dokter menyarankan kemudian untuk pemeriksaan imunologi imunologi. Pasien tersebut untuk mengetahui adanya autoimun terhadap persendian pasien. Pertanyaannya, pemeriksaan apakah yang dimaksud oleh dokter? Yang A rheumatoid factor, yang B anti-streptolisin O, kemudian yang C reaktif protein, kemudian yang D VDRL, atau yang E human chorionic gonadotrophin. Jadi jawabannya di sini kalau adanya kasus nyeri persendian atau radang di persendian karena autoimun, maka pemeriksaannya adalah rheumatoid factor atau rheumatoid arthritis factor. Jadi di sini reaksinya berdasarkan aglutinasi latek ya untuk pemeriksaannya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 12. Masih di channel ATL Indonesia. Seorang pasien laki-laki usia 45 tahun dilakukan pemeriksaan cairan otak atas perintah dokter. Untuk hasil pemeriksaan, ya hasilnya mendapatkan hasil interpretasi positif 3. Terdapat cincin putih jelas. Pertanyaannya, apa nama tes yang dimaksud? Yang A non-apel, yang B Rotera, yang C Vandi, yang D Schlesinger, atau yang E Faucet. Jadi di sini untuk pemeriksaan cairan otak membentuk reaksi cincin putih itu adalah non-apel. Non-apel ini pemeriksaannya untuk memeriksa adanya protein ya, terutama jenis globulin yang ada di dalam cairan otak. Jadi dengan cara amonium sulfat jenuh ya kan, kemudian ditetesi cairan otak, maka akan terbentuk cincin berwarna putih di batas atau kedua batas pertemuan dari kedua cairan tersebut. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 13. Seorang pasien wanita umur 29 tahun datang ke laboratorium membawa belangko pemeriksaan dari dokter dengan diagnosis sesak napas, pembengkakan perut, rambut rontok, serta pada tubuh mengalami perubahan warna kuning. Hasil pemeriksaan hapus darah tepinya ditemukan kelainan sel eritrosit, yaitu sel target. Hasil elektroforesis hemoglobin abnormal fraksinya. Pertanyaannya, penyakit apakah yang dialami pasien dengan hasil pemeriksaan tersebut? Yang A anemia aplastik, yang B defisiensi besi, yang C hemolitik, yang D megaloblastik, atau yang E talasemia. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah talasemia. Nah, jadi di sini soalnya saya pertajam dengan hasil elektroforesis hemoglobin abnormal fraksinya. Kalau hanya mengandalkan ditemukan sel target, dalam kondisi anemia kurang besi pun ada ditemukan sel target. Jadi talasemia ini harusnya dikatakan di sini kadar besinya normal ya kan, kadar besinya tinggi, normal atau tinggi ya. Sementara defisiensi besi itu memang rendah, bedanya di situ, keduanya mirip. Jadi kalau misalnya diberi terapi besi maka ada respon perbaikan, maka itu adalah defisiensi besi. Kalau tidak ada perbaikan itu adalah talasemia. Dan talasemia ini diagnosisnya dengan bantuan elektroforesis hemoglobin nanti ya, membedakan fraksi-fraksi hemoglobin. Nah, jadi di sini di defisiensi besi juga akan ditemukan variasi bentuk, variasi ukuran ya, sama dengan talasemia, anisositosis dan foikilositosis. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 14.
Seorang ibu yang hamil muda mengalami keguguran, kemudian konsultasi dengan dokter dan ternyata ibu tersebut telah mengalami keguguran 2 kali. Dokter yang menangani meminta dilakukan pemeriksaan darah ibu tersebut. Hasil pemeriksaan serologi menunjukkan titer imunoglobulin G, IgG negatif. Sedangkan titer imunoglobulin M, ya IgM tinggi. Kemudian dilakukan pemeriksaan histologi secara mikroskopik dan didapatkan parasit dengan ciri-ciri badan berukuran 2,2 kali 5 mikron, ya kan, inti sel terletak pada ujung yang tumpul. Jadi dia mirip seperti halnya tanda koma ya, ada bagian yang runcing, ada bagian yang tumpul. Nah, di bagian tumpul inilah intinya. Pertanyaannya, spesies apakah yang dimaksud di atas? Yang A. Toxoplasma gondii, B. Pneumocystis carini, yang C. Sarcoidstis hominis, yang D. Plasmodium falciparum, yang E. Cryptosporidium hominis. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah Toxoplasma gondii. Kita tahu Toxoplasma gondii ini adalah penyakit TORC, salah satu TORC yang menyebabkan abortus atau kegagalan dalam hal kehamilan atau mengalami kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Jadi mendeteksinya dengan cara pemeriksaan antibodi ya, imunoglobulin G atau imunoglobulin M di dalam serum. Bukti bahwa ada infeksinya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 15. Media McConkey dirancang untuk pertumbuhan bakteri gram negatif dan membedakan berdasarkan kemampuannya memfermentasi laktosa. Masing-masing spesies bakteri akan memiliki karakteristik pertumbuhan yang berbeda-beda pada media tersebut. Seorang ATLM mendapatkan pertumbuhan koloni berwarna merah muda hingga merah dan terdapat endapan garam empedu di sekeliling koloni pada media McConkey. Pertanyaannya, bakteri apakah yang tumbuh pada media tersebut? Yang A. Enterobacter aerogens, yang B. Enterococcus faecalis, yang C. Escherichia coli, yang D. Proteus mirabilis, atau yang E. Salmonella typhi. Jadi di sini apabila dia berwarna merah muda hingga merah, dia berarti memfermentasi laktosa. Jadi laktosa fermenter. Di antara ini yang laktosa fermenter adalah Escherichia coli ya. Jadi memfermentasi laktosa itu arahnya bakterinya tidak ganas atau tidak patogen dan merupakan flora normal. Beda nanti yang tidak memfermentasi laktosa malah itu adalah bakteri yang patogen ya, misalnya Salmonella typhi. Kita pindah lanjut ke soal nomor 16. Seorang ATLM menerima spesimen makanan yang menyebabkan keracunan pada kelompok siswa sekolah dasar. Spesimen berupa makanan kaleng berbau tidak sedap. Tekstur makanan sudah berubah dan kondisi kaleng kembung. Pertanyaannya, bagaimanakah tahapan uji laboratorium yang harus dilakukan? Yang A. Isolasi spesimen pada media BAV, uji gula-gula, pewarnaan gram, pewarnaan clean Schaefer Fulton, pengujian toksin. Kemudian yang B, isolasi spesimen pada media McConkey, uji gula-gula, pewarnaan gram, pewarnaan Ziehl-Neelsen, pengujian toksin. Kemudian yang C, isolasi spesimen pada media NA, uji gula-gula, pewarnaan gram, pewarnaan clean Schaefer Fulton, pengujian toksin. Yang D, isolasi spesimen pada media SSA, ya kan, uji gula-gula, pewarnaan gram, pewarnaan clean Schaefer Fulton, pengujian toksin. Atau yang E, isolasi spesimen pada media TJBS, uji gula-gula, pewarnaan gram, pewarnaan Ziehl-Neelsen, dan pengujian toksin. Nah, jadi di sini jawabannya panjang dan kompleks ya. Jawabannya di sini adalah isolasi spesimen pada media BAV, uji gula-gula, pewarnaan gram, pewarnaan clean atau Schaefer Fulton, pengujian toksin. Nah, di sini yang penting adalah kemungkinan dugaannya di sini keracunan, ya kan, keracunan makanan. Jadi harus menggunakan media BAV dulu, blood agar flat, lalu uji gula-gula, nanti pewarnaan gram, lalu nanti pewarnaan clean ya, Schaefer Fulton, ini untuk memeriksa adanya spora ya, lalu pengujian toksin. Nah, kira-kira itu ya yang tepat jawabannya. Lanjut, kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 17.
ATLM melakukan pemeriksaan terhadap spesimen dahak. Setelah dilakukan pewarnaan, didapatkan hasil mikroskopis basil merah 1-10 per 1 lapang pandang. Pertanyaannya, bagaimanakah interpretasi hasil pemeriksaan tersebut? Yang A negatif, yang B positif, yang C positif 1, yang D positif 2, atau yang E positif 3. Jadi jawabannya apabila 1-10 per 1 lapang pandang atau per lapang pandang itu adalah positif 2. Apabila di atas dari 10 itu adalah positif 3 ya. Kalau misalnya hanya 10-99 per 100 lapang pandang itu adalah positif 1. Apabila di bawahnya itu adalah skenti ya, 1-9 per 100 lapang pandang, sementara tidak ditemukan sama sekali adalah negatif. Nah, pindah kita lanjut ke soal nomor 18. Ini ada gambar nomor 18, gambar telur. Nah, pemeriksaan feses anak perempuan berusia 5 tahun dengan gejala infeksi pada kulit akibat gatal yang hebat. Berkurangnya nafsu makan, berat badan menurun, dan enerusis. Menunjukkan hasil pemeriksaan makroskopik, terlihat feses tidak ada darah dan konsistensi lembek. Gambaran mikroskopik sebagai berikut. Ada gambar itu telur ya dapatnya. Pertanyaannya, apa nama penyakit oleh parasit tersebut? Yang A. Askariasis, yang B. Trichuriasis, yang C. Necatoriasis, yang D. Enterobiasis, atau yang E. Ankylostomiasis. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah berdasarkan gambar telur adalah enterobiasis, disebabkan infeksi Enterobius vermicularis. Jadi Enterobius vermicularis itu cacing betinanya malam hari itu keluar dan bermigrasi di perennial perenium ya kan. Lalu di sana dia bertelur ya, dan di situ dia dengan ekornya yang runcing tidak sengaja atau sengaja menusuk ke kulit sehingga menimbulkan gatal di sekitar area pantat atau perennial perenium di anus. Akibatnya digaruklah, dan akibat digaruk tadi maka akan terjadi gejala infeksi, luka. Apalagi kalau kuku si anak tadi panjang. Nah, berkurangnya nafsu makan karena menderita cacingan sehingga berat badan menurun, dan juga dia mengalami gangguan hal-hal yang lain. Ya kan, mungkin kadang dia mengalami gejala sakit pada saluran cerna. Kita lanjut ke soal nomor 19, masih di channel ATLM Indonesia. Ya kan? Seorang petugas hotel mendapatkan laporan dari beberapa penghuni hotel yang digigit oleh serangga yang menyebabkan ruam-ruam dan gejala alergi. Petugas hotel melakukan pelacakan dan ditemukan serangga berbau busuk pada celah-celah tersembunyi di beberapa lokasi hotel. Pertanyaannya, apakah spesies serangga tersebut? Yang A. Phaedarus fuscipus, kemudian Pediculus humanus capitis, yang C. Cimek sp, kemudian yang D. Dermacentor, atau yang E. Rhipicephalus sanguineus. Jadi jawabannya di sini kalau misalnya tersembunyi dia di antara spray, di antara ranjang, atau di antara bantal, kemudian tilam, itu adalah Cimek sp. Misalnya Cimek hemipterus ya. Cimek ini kalau bahasa kitanya adalah jenisnya seperti lupa saya namanya. Jadi dia ini menyebabkan penyakit, dia menyedot darah sehingga menyebabkan ruam-ruam atau gatal merah-merah dan alergi ya. Alergi ini karena dia mensekresi proteinnya pada tubuh, protein tadi asing, sehingga menyebabkan alergi ya. Ini bisa dikatakan kalau bahasa Banjarmasinnya itu adalah pampijit. Nah itu oke ya. Jadi adalah cimek, dia berbau agak busuk ya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 20. Masih di channel ATLM Indonesia. Seorang ATLM sedang dinas pagi di sebuah laboratorium. Ya kan, menerima pasien seorang ibu hamil berusia 24 tahun dengan riwayat anemia yang telah membawa sampel darah dan surat pengantar dari dokter. Di mana dokter tidak menulis pemeriksaan apa yang diminta. Dokter hanya menulis diagnosis sementara yaitu anemia.
Pertanyaannya, pemeriksaan apakah yang seharusnya dikerjakan oleh petugas laboratorium tersebut? Yang A, hitung jenis leukosit, yang B, hitung jumlah eritrosit, yang C, hitung jumlah trombosit, kemudian yang D, hitung jumlah leukosit, atau yang E, kadar hemoglobin. Jadi jawabannya di sini adalah kadar hemoglobin yang paling tepat. Walaupun untuk menunjuk atau melihat anemia itu bisa juga menggunakan hitung jumlah eritrosit. Karena bila eritrosit tinggi itu adalah policythemia, sementara eritrosit rendah itu adalah anemia. Jadi di sini agak rancu juga membuat soalnya karena memasukkan hitung jumlah eritrosit. Seharusnya hitung jumlah eritrosit ini jangan dimasukkan karena ini juga masuk paket pemeriksaan anemia walaupun hemoglobin yang tepat. Apalagi nanti kalau ada hematokrit. Jadi hematokrit, eritrosit, dan hemoglobin inilah parameter untuk diagnosis anemia. Dan ketiganya ini kombinasikan akan mendapatkan jenis atau indeks dari anemia. Anemia apa dia? Anemia makrositik, mikrositik, normositik, atau kemudian dia hiperkrom, hipokrom, hiperkrom nanti ya. Jadi di sini membuat soal harus dalam sebuah kehati-hatian karena memiliki nilai atau urgensi parameter yang memang dekat atau memang bisa digunakan untuk pemeriksaan anemia. Kita tahu memang hemoglobin itu diukur untuk mengetahui adanya anemia apabila rendah atau polisitemia ya pada si pasien yang kita periksa. Jadi kelebihan hemoglobin atau kekurangan hemoglobin. Nah, lanjut lagi kita pindah selanjutnya nomor 21. Masih di channel ATM Indonesia. Spesimen darah dari seorang wanita berusia 45 tahun dengan keterangan merasakan sakit di seluruh tubuh. Atas rujukan dokter, spesimen tersebut dilakukan pemeriksaan kolesterol, trigliserida, asam urat, ureum, dan kreatinin. Hasil pemeriksaan yang diperoleh yaitu kolesterol 130 mg per dl, trigliserida 100 mg per dl, asam urat 7,3 mg per dl, dan ureum 79 mg per dl, dan kreatinin 1,8 mg per dl. Panjang ya soalnya. Organ tubuh apakah yang mengalami kerusakan berdasarkan hasil pemeriksaan di atas? Yang A ginjal, yang B hati, yang C jantung, yang D lambung, yang E pankreas. Jadi jawabannya di sini kita berdasarkan soal dan redaksi soal, data-datanya yang mengalami kerusakan atau gangguan adalah ginjal. Karena di sini kita mengacu pada pemeriksaan urea, kreatinin, dan asam urat ya. Jadi ketiganya itu sebagai penanda kerusakan ginjal. Kita pindah lanjut ke soal nomor 22. Spesimen urin diperiksa secara makroskopik dengan hasil warna kuning jernih. Tidak ada kekeruan dan bau khas. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan kimia urin dengan menggunakan reagen natrium nitrofrusit dan amoniak. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cincin ungu yang terbentuk. Jadi mirip dengan soal sebelumnya tadi ya. Apakah metode yang digunakan untuk pemeriksaan di atas? Yang A asam asetat, yang B asam sulfosalisilat, yang C Ehrlich, yang D Harrison, atau yang E Rotera. Jadi jawabannya tidak ragu lagi seperti soal yang tadi sebelumnya, itu adalah pemeriksaan metodenya Rotera untuk memeriksa adanya benda keton di dalam urin. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 23. Seorang ATLM menganalisa spesimen swab plak gigi anak. Setelah ditumbuhkan pada media mitis salivarius, tumbuh koloni berwarna biru tua berbentuk bulat dengan diameter 0,5 sampai dengan 1,5 mm. Pinggiran kasar serta berair membentuk genangan di sekitarnya. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pengujian secara mikroskopik dengan pewarnaan gram. Pertanyaannya, bagaimanakah hasil pengamatan mikroskopik yang didapatkan? Yang A, basil gram negatif, yang B basil gram positif, yang C koko basil gram positif, yang D kokus gram positif, atau yang E kokus gram negatif gram positif, yang E. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah kokus gram positif. Jadi kemungkinan ini adalah bakterinya berbentuk bulat dan gram positif. Kita tahu bahwa pada umumnya untuk mengetahui infeksi pada tubuh kita, tinggal kita bagi dua tubuh kita. Apabila
lambung ke bawah itu adalah bakteri gram negatif, sementara lambung ke atas adalah bakteri gram positif. Jadi karena di sini mengambilnya dari flak gigi, maka ini adalah gram positif dan dugaannya adalah kokus karena dia tumbuh di media mitis salivarius. Koloninya bulat ya, bulat ini lebih mengarah nanti ke mungkin ke Staphylococcus atau Streptococcus atau jenis kokus yang lainnya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 24. Seorang analis ikut dalam proses pengambilan spesimen sekret vagina di sebuah klinik. Jarak dari klinik tersebut menuju laboratorium lebih dari 1 jam. Sedangkan pemeriksaan sekret vagina harus dilakukan kurang lebih 1 jam. Kurang dari 1 jam. Agar spesimen masih dapat diperiksa, maka harus simpan dalam media yang sesuai. Pertanyaannya, bagaimanakah cara penanganan spesimen tersebut? Yang A, spesimen disimpan dalam alkali peptone water. Yang B, spesimen disimpan dalam nutrient broth. Kemudian C, spesimen disimpan dalam pada glukosa. Yang D, spesimen disimpan pada laktosa broth. Yang E, spesimen disimpan pada Ghrelin green laktosa bile. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah spesimen disimpan di alkali peptone water. Jadi AP saja bisa digunakan untuk pemeriksaan ini. Jadi boleh-boleh saja menggunakan itu. Oke, lanjut kita pindah masuk ke soal nomor 25 ya. Nah, seorang wanita usia 25 tahun menderita luka bakar yang bernanah ya, ini bernanah. Pengecatan gram menunjukkan bakteri berbentuk batang. Gram negatif dan dilanjutkan uji biokimia. Ya, dugaan spesies bakteri adalah Pseudomonas aeruginosa. Jadi Pseudomonas aeruginosa. Pertanyaannya, apakah hasil dari uji biokimia pada media TSIA? Yang A, negatif per negatif, gas negatif, H2S negatif. Yang B, negatif per positif, gas positif, H2S positif. Yang C, positif per positif, gas positif, H2S positif. Kemudian yang D, positif per negatif, gas negatif, H2S negatif. Atau yang E, negatif per positif, gas negatif, H2S negatif. Nah, untuk Pseudomonas ini dia hasilnya negatif per negatif, gas negatif, H2S negatif. Ya. Oke deh. Nah, itu saja kira-kira teman-teman untuk soal yang kita bahas sebanyak 25 soal pada sesi kali ini di seri 129 berbasis kompetensi bagian 11 ya. Jangan lupa subscribe, yang baru bergabung nantikan soal lainnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat barokah materi-materi yang kita bahas kali ini. Kemudian selamat belajar buat teman-teman yang masih menggali ilmu, dan tetaplah menggali ilmu. Salam kompetensi, dan saya doakan teman-teman yang menyimaknya agar mendapatkan kelulusan uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi dengan nilai yang memuaskan. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Bye.